Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita saat ini kembali membaca dan mempelajari kisah dari manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita saat ini memasuki di bab yang ke-14, yang mana di sebelumnya kita membahas tentang kebiasaan orang Arab, para penduduk di daerah Arab sana, yang mana sebelum datangnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk di yang nomor 14, qala al-musannif rahimahullahu taala, ad-da'watu sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi da'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwanya, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sembunyi-sembunyi. Lama nazala alai, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan firman wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di surat Al-Muddatsir 1-7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Maka di sini Nabi Muhammad juga, nama lain dari Nabi Muhammad yaitu Al-Muddatsir, yaitu Muddatsir. Atau biasanya juga Nabi Muhammad juga dikenal dengan Muzammil, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhal muzammil. Kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dalam hal ini, karena waktu kita taklim sama guru kita Buya Nur Hasanuddin, semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah wa taatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan dalam ayat ini sebagaimana Imam Hasan Basri pernah menyebutkan wasyabaka fatahhir, yakni yang dimaksud di sini pakaianmu adalah yaitu ketakwaan, yaitu ketakwaanmu, dirimu ini bersihkanlah dengan ketakwaan. Wasyabaka fatahhir warujza fahjur, dan perbuatan dosa itu tinggalkan, perbuatan-perbuatan yang di dalamnya menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka untuk ditinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi sesuatu yang mana dengan bermaksud kita agar mendapatkan balasan yang sangat banyak. Kemudian wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu lah dirimu harus bersabar. Dari sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam menjalankan perintah dakwah secara sirri, secara sir. Fada'ah la baitihi, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebarkan risalah-risalah yang dibawa kepada keluarganya, ahla baitihi. Waman yasiku bihi min asdiqai, dan siapa yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW dari golongan para sahabatnya, alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang mana benar-benar beliau ini sudah dipercaya kebenarannya oleh para sahabatnya. Da'ahum ila ibadatillahi wahda, yang mana Rasul SAW dalam berdakwah ini hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dari hal ini Nabi Muhammad SAW berdakwah tidak untuk dirinya, akan tapi untuk kembali untuk semuanya mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal itu, bagi kita semuanya untuk senantiasa ketika kita menyampaikan risalah-risalah Nabi yang dibawa oleh Rasul, itu tidaklah lain kita hanya untuk kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
bukan untuk dirinya atau karena ta'assub atau asobia, yaitu fanatik, enggak, tapi karena untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebaik-baik fanatik ialah hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar mengimani apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kembali tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warafah binas wal ittihad. Rasulullah juga mengajarkan di sana itu ketika berdakwah, beliau dengan lemah lembut kepada manusia, wal ittihad, dan senantiasa bersatu, tidak berpecah, tidak bermusuhan satu sama lain, yaitu dengan rafah, yang mana sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Nabi Muhammad memiliki raufur rahim, yaitu lemah lembut dan kasih sayang. Maka dari hal ini tidaklah kita itu setiap untuk berdakwah menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara sesuai apa yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wal ittihad, dan senantiasa bersatu, tidak bermusuhan, tidak berselisihan, tidak berpecah satu sama lain. Yang mana dalam satu hadis yang artinya ketika setan itu sudah putus asa dalam menggoda manusia, maka setan akan menggunakan tafrish bainahum, yaitu membuat provokasi di antara satu sama lain. Maka dalam hal ini sudah banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mana peperangan atau perpecahan ini ditimbulkan karena provokasi satu sama lain. Maka dari hal itu kita harus lebih hati-hati. Dan orang-orang yang menyebarkan provokasi adu domba, mereka termasuk orang-orang, mohon maaf, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hal keadaan apapun yang kita tahu, jika belum tentu jelas kepastiannya, maka jangan langsung disebarkan atau diceritakan kepada yang lain. Atau yang nomor dua, seandainya kita sudah tahu, oh ini memang kejadian seperti ini, maka kita kembali berpikir ketika kita menyampaikan kepada manusia, kepada orang lain, apa dampak positifnya. Ketika kita mungkin, oh dampak positifnya, saya misalkan mengetahui seseorang fulan gini-gini, kita musyawarahkan kepada orang yang lebih alim, termasuk ahli zikir, orang-orang yang Masya Allah sudah terkenal dengan kepribadian yang sangat luar biasa, bisa menasihati orang, bisa senantiasa membawa orang kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bermusyawarah kepada beliau, sehingga beliau memberikan nasihat yang mana untuk langkah-langkah kita di kemudian harinya. Dari hal ini Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap bersatu. Makanya dalam hadisnya fal jamaah rahmah, bersatu itu merupakan akan menimbulkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berpecah belah, satu sama lain saling bermusuhan, itu akan menyebabkan tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil harb, dan meninggalkan peperangan. Waqad bada'a bidakwah sirran, dan sungguh Nabi Muhammad SAW ini memulai dengan dakwah sir, khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuh wa lam yasma'u bihi. Penyebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Apa rahasianya di balik itu semua? Hikmahnya apa? Khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifu wa lam yasma'u bi. Khawatir dari orang-orang yang awalnya tidak mengerti apa yang dibawa Nabi, kemudian mereka terkejut dengan suatu perkara yang mana mereka tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah mengenalnya. Walam yasma'u bi, dan tidak pernah mendengar sama sekali tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini sehingga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara sirriyah, yaitu ini penyebabnya. Kenapa? Karena gini, pada penduduk Mekah di zaman dahulu, mereka itu sudah kita kenal bahwasanya, kita pelajari bahwasanya mereka itu senantiasa untuk apa? Ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Mereka menyembah berhala, kemudian memuji-muji, mensucikan berhala. Sehingga ketika Nabi datang membawa risalah, mereka terkejut, mereka akan kaget karena tidak pernah mereka mengetahui dan mendengar
tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hikmahnya. Sehingga disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqi Maktum bahasanya dengan hal keadaan itu akan yuzdadu usron wasyiddah, akan semakin bertambahnya kesulitan ketika Nabi Muhammad langsung dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Akan tapi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara sirriyah. Kemudian dari sini pula itu disebutkan bahasanya selama kurang lebih Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah, beliau terus mendakwakan secara sembunyi-sembunyi. Dari siapa? Dari keluarganya, dari jalur para sahabat-sahabatnya, semua disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, dari kisah yang kita baca ini hikmahnya satu, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk kita senantiasa tidak berhenti untuk menyebarkan hal-hal yang baik yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara apapun. Pernah suatu ketika ada salah satu teman datang ke Abuya, ya Abuya, minta ridhonya Abuya. Kenapa? Karena kita cuma bisa motong-motong video, ngedit-ngedit videonya para ulama, para habaib, para kiai, kita share, minta ridhonya Abuya. Apa jawabannya Abuya? Nah, ini termasuk bagian bab dakwah. Lanjutkan, barakallahu fi. Didukung oleh beliau. Beliau mengatakan dakwah nggak harus di mimbar atau di dampar, nggak harus dampar, yakni di meja ketika kita untuk mengaji atau yang lain. Tapi ini juga bagian dakwah. Karena dakwah isolul makhluk ilal khaliq, menyampaikan makhluknya Allah kepada sang khaliq, yaitu penciptanya Allah Subhanahu, kepada sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal itu kita dengan cara yang benar-benar diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah, dakwah kita insya Allah hal itu akan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua pula, kita diajarkan untuk berdakwah melalui yang lebih dekat, yaitu keluarga kita. Karena sesuai dengan Nabi menyampaikan kepada keluarganya. Nah, kita juga jangan sampai kita ini melupakan orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Misal kita dakwah di luar, ngajar di luar, tapi jangan lupa untuk senantiasa memberikan pula dakwah ini kepada keluarga kita agar bisa juga kenal dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dari hal ini, dakwah ini senantiasa oleh Nabi Muhammad SAW terus dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari di antara kita untuk senantiasa menyampaikan, menyebarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, entah melalui sosial medianya, entah melalui dari ucapannya, entah melalui dari dengan pekerjaannya, entah melalui dengan sebab karena jabatannya. Semua sampaikan untuk menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, di sekilas yang sangat kita cintai dari kisah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, ayo kita terus menambah rasa untuk semakin menggali, semakin mempelajari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang telah ditulis, dibukukan oleh para ulama tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, agar bisa di antara kita menambah mahabbah, kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.